Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara penyelesaian dari latihan evaluasi menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan transaksi jual beli persediaan. Untuk soalnya seperti ini, dijelaskan kalau tanggal 1 Januari itu PT Bulan mengakuisisi 70% saham kepemilikan dari PT Bintang senilai 700.000 dan juga kepentingan non pengendali sebesar 300.000. Lalu PT Bintang juga memiliki nilai buku yaitu sebesar 800.000. Yang di bawahnya ini adalah tabel diferensial. Tabel diferensial itu ada merek dagang, ada hak paten, ada peralatan, ada goodwill, dan ini adalah selisih. Lalu dijelaskan lagi kalau selama tahun 2021 itu PT Bintang berhasil memperoleh laba sebesar 100.000 dan juga membagikan dividen tunai sebesar 40.000. Ini adalah tabel neraca saldo dari PT Bulan dan juga PT Bintang per 31 Desember 2021. Ini nama-nama akunnya, lalu di sebelahnya ada nominalnya. Kalau misalnya terlalu cepat, bisa kalian pause videonya untuk dilihat dulu tulisannya atau isi dari soal tersebut. Lalu ini di bawahnya ada data transaksi jual beli persediaan antara induk dan anak, ada transaksi hilir dan juga transaksi hulu. Lalu yang diminta itu adalah berapakah saldo penghasilan atas entitas anak yang diakui PT Bulan per 31 Desember 2021. Lalu berapakah saldo investasi pada entitas anak? Buatlah jurnal eliminasi yang diperlukan. Buatlah kertas kerja, laporan laba rugi, laporan perubahan dana, dan juga laporan keuangan. Ini adalah penyelesaian dari soal yang tadi. Pertama-tama itu kita mencari nilai buku dan juga nilai wajar ya. Tadi di soal kan dijelaskan kalau PT Bintang itu memiliki nilai buku sebesar 800.000. Jadi kita masukkan saja di sini. Lalu nilai wajar ini didapat dari saham kepemilikan ditambah dengan kepentingan non pengendali. Tadi kan saham kepemilikannya 700.000 dan kepentingan non pengendalinya adalah 300.000. 700 ditambah 300 itu maka hasilnya menjadi 1 juta. Lalu nanti ini nilai buku dan juga nilai wajar dikalikan dengan 70% dan juga 30%, maka hasilnya menjadi seperti ini. Lalu selanjutnya kita mencari tabel diferensialnya. Kalau di soal tadi tabel diferensialnya cuma nyampe sini ya, nyampe selisih, nyampe sisa umur ekonomi. Jadi kita tinggal tambahkan saja amortisasi, 70% induk dan juga 30% non pengendali. Yang kita cari itu adalah yang memiliki sisa umur ekonominya aja, yaitu ada di hak paten dan juga di peralatan. Ini kenapa bisa menjadi 14.000 dan juga 8.000? Itu karena 140.000 dikalikan dengan ini sisa umur ekonominya 10 tahun. Maka hasilnya menjadi 14.000. Begitu pula dengan peralatan. 40.000 dibagi dengan 5 tahun, maka hasilnya menjadi 8.000. Nanti nilai amortisasi ini dikalikan dengan 70% dan juga 30%, maka hasilnya menjadi segini, 9.800 di induk, 5.600 di induk, 4.200 dan juga 2.400 ada di non pengendali. Lalu selanjutnya kita menghitung total. Total ini penjumlahan dari ini dengan ini, begitu juga dengan ini, dan juga 4.200 dengan 2.400. Di total maka nanti hasilnya menjadi 22.000. Ini juga di total maka hasilnya menjadi 15.400. Ini di total maka hasilnya menjadi 6.600. Lalu kita langsung ke selisih. Ini 200 tadi selisihnya sama seperti di soal. Lalu selisih ini nanti dikalikan dengan 70% induk dan juga 30% non pengendali. Hasilnya menjadi 140.000 di induk, 60.000 di non pengendali. Lalu ada tabel transaksi hulu dan juga transaksi hilir. Ini sebenarnya ada di soal, tapi saya pindah ke sini karena lebih mudah aja untuk melihat angkanya nanti. Kalau begitu langsung saja selanjutnya kita menghitung laba yang diakui. Tadi di soal kan dijelaskan kalau PT
Kalau pada tanggal berapa itu tadi soal, kalau nggak salah, memperoleh laba sebesar 100.000 tadi. Lalu nanti ini ada tabelnya seperti ini, ada laba, ada hak paten, ada peralatan, ada hulu persediaan, ada hilir persediaan, lalu ini total dari laba yang telah dibagikan. Laba ini kita kalikan dengan 70 dan juga 30, maka hasilnya menjadi 70.000 di induk dan juga 30.000 di induk. Untuk hak paten dan juga peralatan ini nominal ini sama seperti di tabel diferensial. Ini di induk dan juga di non pengendali. Nominalnya sama, jadi kita tinggal masukin saja di penghitungan laba. Lalu untuk hulu persediaan ini bisa 10.000, ini dari sini, dari keuntungan yang tersimpan. Kita taruh saja di sini langsung 10.000. Untuk non pengendalinya dibiarkan kosong seperti ini. Lalu hilir persediaannya itu dari keuntungan yang tersimpan sama, tapi ini bedanya 4.000 ini dikalikan dengan 70 dan juga 30%. Lalu nanti dijumlah dan juga dikurang. Laba dikurang dengan hak paten, lalu ditambah lagi dengan peralatan, lalu dikurang lagi dengan hulu persediaan dan juga hilir persediaan. Maka nanti nominalnya menjadi 53.000. Dan juga ini sama, laba dikurang dengan hak paten, ditambah lagi dengan peralatan, dikurang lagi dengan hulu dan juga hilir, maka hasilnya menjadi 27.000. Lanjut, tadi baru sampai laba yang dibagikan. Lalu sekarang menghitung nilai investasi anak atau menghitung nilai investasi atas PT anak. Nah, seperti ini tabelnya, ada saldo awal, ada laba, dan juga ada dividen. Saldo awal ini didapat dari nilai wajar yang tadi dikalikan dengan 70% dan juga 30%. Kita tinggal masukkan saja di sini 700 dan juga 300.000. Ini laba, mana laba? Ini kita dapat dari sini 53 dan juga 27. Tadi kita tinggal masukin aja. Lalu berikutnya itu kita mencari dividen. Dividen ini dari soal, tadi kan dijelaskan di soal kalau membagikan dividen secara tunai itu 40.000. Nah, ini dikalikan dengan 70% induk dan juga 30% non pengendali, maka hasilnya menjadi seperti ini. Lalu untuk saldo investasinya, saldo awal ditambah dengan laba, lalu dikurang dengan dividen. Maka nominalnya akan menjadi 725.000 di induk dan 315 di non pengendali. Lalu berikutnya kita melakukan pengecekan saldo investasi. Saldo investasi ini tadi kan udah dapat 725.000 dan juga 315.000. 15.000 kita taruh di sini. Lalu ekuitas ini didapat dari nilai buku yang dikalikan dengan 70% dan juga 30%. Lalu nanti dikurang, maka hasilnya menjadi 165.000 dan juga 75.000. Lalu ada diferensial, ini tabel diferensial ini didapat dari selisih 200.000 yang dikalikan dengan 70 dan juga 30%. Kita masukkan lalu dikurang, maka hasilnya menjadi 25.000 dan juga 15.000. Lalu ini laba, ini dari laba yang dibagikan. Kita masukkan di sini lalu dikurang lagi, maka nanti nominalnya menjadi minus 28.000 dan juga minus 12.000. Lalu ada dividen. Dividen kan tadi udah ada ini 28 dan juga 12. Kita masukkan, nanti dikurang, itu nominalnya menjadi 0. Lalu kita ke saldo awal, neraca saldo dari PT Bulan dan juga PT Bintang. Ini kan entitas anaknya kosong.
yang disoal. Sama juga ini pendapat penghasilan dari entitas anak juga kosong. Jadi kita tinggal masukin aja ini dari saldo investasi tadi yang di PT Induk dan juga ini dari laba yang dibagikan dari PT Induk. Maka nanti dijumlah hasilnya menjadi balance seperti ini. Lalu kita mencari jurnal eliminasi. Apa aja sih yang dieliminasi itu jurnalnya? Itu ada eliminasi saldo investasi berdasarkan nilai ekuitas menurut buku, lalu ada eliminasi saldo investasi efek diferensial, lalu ada eliminasi saldo investasi atas pengakuan laba, ini ada eliminasi saldo investasi atas dividen, lalu ada eliminasi transaksi persediaan, hulu eliminasi transaksi yang telah direalisasikan, dan juga hulu eliminasi transaksi yang belum direalisasikan. Ini juga ada untuk hilir, ini juga sama untuk hilir. Ini nama-nama akunnya udah ada semua di sini. Untuk nominalnya kita tinggal masukin aja dari tabel yang sebelumnya yang sudah kita buat. Kayak merek dagang, Hapaten, Goodwill, ini ada di tabel diferensial. Nominalnya tinggal kita masukin aja sesuai nama akunnya. Sama juga dengan yang sebelumnya. Sama juga dengan yang berikut ini, kayak penyesuaian terhadap ini. Terus kayak beban amortisasi, ada peralatan juga. Ini tinggal dimasukin aja angkanya. Lalu untuk ini kenapa jadi 35, sedangkan yang di tabel hilirnya adalah 50, ini karena dikalikan dengan 70%. Makanya hasilnya menjadi 35.000, ini juga 35.000. Lalu kita langsung ke kertas kerja. Akunnya sama, cuma yang beda itu tadi penambahannya ada akun akumulasi penyusutan peralatan. Karena di jurnal eliminasi ada akun itu, jadi kita masukkan akun itu. Nah, jurnal eliminasi, semua akun-akun yang ada di jurnal eliminasi, kita tinggal cocok-cocokin saja dengan akun-akun yang ada di sini. Jadi kita tinggal nambahin aja nominalnya. Kalau misalnya ada di debit, kita masukin ke debit. Kalau misalnya ada di kredit, kita masukin di kredit. Kayak tadi merek dagang adalah 10.000 di eliminasi, kita tinggal masukin aja 10.000 di debit, karena tadi di debit merek dagangnya. Lalu ini kenapa hak patennya ada 140.000 di debit dan juga 14.000 di kredit? Itu karena ada dua akun yang memiliki nominal yang beda. Jadi kita masukin semua di sini. Lalu konsolidasi, ini konsolidasi itu kita tinggal menjumlahkan dan menguranginya saja. Ada 600, 825.000, dan seterusnya. Kalau di akuntansi itu dia kalau debit ketemu debit ditambah, debit ketemu debit dikurang. Ya sebaliknya untuk kredit. Kalau kredit itu kredit ketemu kredit ditambah, kredit ketemu debit kurang. Misalnya kayak ini. Ini kan 500 di debit. Ini juga di debit. Ini di debit. Maka ditambah, dan ditambah. Maka hasilnya menjadi seperti ini. Kalau yang dikurang di kredit itu seperti ini. Debit ketemu debit ditambah, ketemu debit lagi ditambah, dan ketemu kredit dikurang. Maka hasilnya menjadi 773.000. Seperti itu. Jadi tinggal ditambah dan dikurangi saja. Nanti di total, maka nominalnya menjadi balance seperti ini. Lalu kita langsung ke laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu ada penjualan. Penjualan dikurang dengan beban pokok penjualan. Dikurang maka menjadi laba kotor, ini nominalnya. Lalu dikurang lagi dengan beban penyusutan dan juga amortisasi. Nanti beban-beban itu dijumlah maka jadi ini. Total dari beban. Nanti ini laba kotor. Dikurang dengan laba kotor. Dikurang dengan total beban maka hasilnya menjadi 392.000. Lalu nanti ini ada pendapatan non pengendalian dari kertas kerja, itu dikurang maka hasilnya menjadi 365.000. Nominal-nominal ini kita dapat dari kertas kerja. Jadi jangan dari mana-mana, memang dari situ kita mendapatkannya. Lalu ada laporan perubahan dana. Di situ ada modal disetor, ada agio saham. Nanti modal disetor dan agio sahamnya dijumlah.
maka nominalnya menjadi segini. Lalu nanti saldo laba konsolidasi dan juga dividen juga ditambah, maka hasilnya menjadi segini. Nanti hasil dari ini dan juga ini ditambah, masuk ke model kepentingan pengendalian, maka nominalnya menjadi 1.473.000. Lalu ini kepentingan pengendalinya ada di kertas kerja, kita tinggal masukin aja, lalu nanti ditambah, dan hasilnya menjadi 1.788.000. Lalu ini adalah laporan keuangannya. Laporan keuangan itu ada aset, lalu ada liabilitas, dan juga ada ekuitas. Asetnya itu ada aset lancar. Aset lancar kita ambil dari kertas kerja, tadi nominalnya adalah 600.000. Ini total aset lancar, lalu ada aset tidak lancar. Aset tidak lancar itu ada merek dagang, ada hak paten, ada peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, goodwill. Ini nominal yang di kertas kerja, tinggal kita masukin aja di sini. Lalu nanti kita jumlah, hasilnya menjadi 2.431. Nanti total aset lancar dan juga total aset tidak lancar dijumlah, maka hasilnya menjadi 3.031.000. Lalu kita ke liabilitas. Liabilitas itu ada kewajiban. Kewajibannya tadi di kertas kerja adalah 1.243.000. Lalu kini kita masukin total kewajibannya. Ini ada ekuitas. Ekuitas itu kita dapat dari modal per 31 Desember 2021. Ini nominalnya dan segini total ekuitasnya. Nanti ini ditambah antara liabilitas dengan ekuitas, maka hasilnya menjadi 3.031.000. Antara total aset dan juga total liabilitas dan juga ekuitas itu menjadi balance. Sekian penyampaian dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.